Malam ini, Misteri Dunia masih kembali membawa pemirsa ke daerah Madiun, Jawa Timur untuk menjawab teka-teki, rasa penasaran dan keingintahuan, serta menyingkap cerita gaib yang tersembunyi di baliknya. Jika melewati jembatan penghubung sungai ini, akan terasa biasa saja bukan? Bagaimana tidak, bila jalanan seperti ini memang dengan mudah dapat kita temukan di berbagai daerah, atau mungkin saja ada di sekitaran kediaman pemirsa. Namun apa jadinya, jika jembatan penghubung sungai ini acap kali disebut kerap meminta tumbal, dan menelan banyak korban? Menariknya, jembatan ini sohor akan gerbang gaib menuju perkampungan makhluk tak kasat mata. Seperti apa kisahnya? Malam ini Misteri Dunia akan mengungkapnya. Adalah Sungai Krangkeng, lokasi yang begitu sohor bagi sebagian masyarakat di kota Madiun akan keangkerannya. Konon, hal ini lantaran acap kali terjadi kecelakaan dan korban hanyut di sungai, yang membuat Bengawan itu dianggap angker. Betul, memang angker. Dulu waktu saya buka warung pertama di sini, dulu kan nggak ada warung di sini. Dulu memang ada istilahnya, dulu ada yang mengganggu saya itu ada. Dulu kalau sungai ini musim hujan, itu orang terhanyut jebur di jurang, di jojokan itu banyak sekali. Banyak. Gedungnya itu ya? Iya, gedungnya itu. Yang paling bawah itu. Ada pusarannya di bawah itu. Banyak. Ada seperti macam-macam penampakannya di situ. Ada yang lewat atau ada yang nangis, ada yang suara-suara nangis. Kebetulan dekatnya situ ada makam umum, tempat pemakaman umum. Jadi di situ saya itu. Terus ada ketika itu kan hilirnya salah satu Sungai Catur namanya. Krangkeng itu tempat damnya, tapi sungainya sendiri namanya Sungai Catur. Ada kejadian beberapa tahun yang lalu, anak-anak pramuka yang kegiatan kemah di daerah dekat Grape situ, waktu debit air tinggi musim penghujan itu hanyut. Berapa dicari-cari, ada yang ditemukan sekitar lokasi, ada yang di Krangkeng itu ada, jaraknya sudah berkilometer itu. Dicari-cari, disar, nyelam, kan dalam itu nggak ketemu. Ya akhirnya manggil praktisi yang supranatural itu, mungkin dipakai doa-doa atau apa, ketemu. Menariknya, terdapat cerita yang dianggap tak masuk di akal manusia. Salah satunya, di mana ada kisah dua orang terpleset lalu hanyut di Sungai Krangkeng, namun mayatnya lenyap begitu saja. Disinilah keanehannya, warga yang kesal akhirnya menuangkan minuman keras ke sungai. Namun yang terjadi justru di luar dugaan, tiba-tiba dua jenazah tersebut muncul ke permukaan. Terus tahun berapa yang lalu itu anak sekolah dari Grape, ya itu ada 6 yang keseret banjir, itu mayatnya mecer-mecer. Yang di sini ada 2, itu dicari pun sulit. Terus saking jengkelnya masyarakat itu menuang air keras di dalamnya itu, air keras dituangkan ke situ. Tiba-tiba mayatnya itu muncul. Mereka itu dibawa ke alam sana, ditutupi oleh si makhluk gaibnya tadi agar enggak kelihatan. Benernya mereka ya hanya di situ-situ aja, tapi nggak kelihatan oleh manusia pada umumnya. Seperti itu, disembunyikan. Ada pula kisah yang menyebutkan, bila bagi sepasang kekasih yang hendak menikah dan ingin melewati jembatan Sungai Krangkeng, harus memberikan sesaji terlebih dahulu demi menghindari hal yang tidak diinginkan.
Kalau contoh ada kemanten ya, ada kemanten itu harus ngasih takir atau cok bakal biar selamat di dekat jembatan itu. Cok takir itu artinya orang Jawa, itu ada telurnya, ada kembangnya, ada apa itu di dalam itu orang Jawa itu di situ. Kalau lewat sini harus ya semua pengendara harus pakai klakson atau permisi atau gimana. Itu harus pakai itu. Karena ada sosok makhluk gaib yang memang dia itu ternyata usil, tapi dia itu wujudnya cewek. Kalau saya lihatnya wanita, seperti itu. Hanya satu, lihatnya itu wanita. Cowoknya mungkin saya belum lihat atau apa, tapi saya lihatnya hanya satu, wanita saja. Tak hanya sosok makhluk astral saja, kisah mengenai jin memiliki ceritanya tersendiri. Konon, terdapat jin atau siluman berbentuk ular dan kera. Keduanya pun kerap menampakkan dirinya. Di PAM PDAM itu, di dalam dulu kan ada pohon kepuh. Pohon kepuh besar. Itu sering ada ular besar sekali, itu menyeberang. Kalau ular itu menyeberang, orang mesti berhenti, kembali takut. Nah, ular itu setahu saya ada mahkotanya di sini, mahkota. Siluman ular putihnya itu memang ya itulah tadi yang paling besar, sosok yang paling besar. Sosok itu lalu itu juga ada semacam seperti ini, wujudnya semacam itu. Mirip banget kayak kera tadi, mungkin ini seperti ini kira-kira. Penguasanya itu adalah wujud ular putih tadi. Itu tadi penguasanya yang utama, penguasa yang gede itu. Lain-lainnya itu hanyalah makhluk-makhluk gaib yang kebetulan ada di situ, wirawiri lewat itu gaib tadi. Sebagai warga asli dan lama menetap di Krangkeng, Salepo mengaku sudah terbiasa melihat bahkan diganggu oleh mereka yang tak kasat mata. Dulu waktu saya duduk di sini, dari pohon itu ada orang tua itu rambutnya panjang kayak gini. Nah, di sini ada orang dua. Saya di situ sendirian. Orangnya itu jalannya tidak ada kakinya, pakai baju merah. Terus saya kiting terus ke sana sampai makam itu. Sampai dari sini 300 meter itu menghilang orangnya. Terus saya kembali lagi ke sini, ya loh, kembali sini pakai sepeda motor. Sepeda motor kan baru. Di kuburan itu tiba-tiba mesin saya mancet. Nggak bisa starter, padahal bensinnya masih banyak. Habis itu saya tuntun sepeda motor itu sekitar 15 meter. Saya minta bantuan anak saya kirim bensin, ternyata bensin masih banyak. Tahu-tahu tak starter lagi, bisa. Sekitar jam setengah 3. Setengah 3 malam itu saya duduk di sini. Bayangan saya loh itu, bayangan saya. Itu ada seperti panduso itu terbang dari arah sana, keranda itu ke sana. Arah ke sana. Arah ke sana. Itu. Terus itu malam pertama saya di sini. Terus malam kedua, ini tidak rekayasa ini. Saya kan buka warung pertama di sini. Malam kedua, saya duduk, saya pindah di sini. Ada orang itu menangis di situ. Laki sama perempuan. Minta tolong sama saya. Nah, minta tolong sama saya atau saya ke situ. Tak cari, orangnya nggak ada. Dengan banyaknya sosok makhluk tak kasat mata, hingga korban meninggal di lokasi Sungai Krangkeng, menimbulkan tanda tanya kian besar. Benarkah di Sungai Krangkeng terdapat gerbang gaib menuju kerajaan jin? Dan seperti apa sebenarnya sejarah tempat ini? Jawabannya sebentar lagi. Misteri Dunia segera kembali. Jangan kemana-mana. Ternyata sana memang ada gerbang gaibnya.
Sejarah tempat ini tentu tidak bisa dilupakan, tentu pula beriringan dengan berbagai kisah mistisnya. Namun lantaran dilanda penasaran yang membuncah, membuat tim penelusuran misteri dunia mencoba untuk mendatangi sungai yang terletak di Jalan Lawu, Ceper, Sidorejo, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, secara langsung. Tak sulit untuk sampai ke Kali Kerangkeng. Dari alun-alun Madiun, untuk sampai ke lokasi hanya menempuh jarak kurang lebih 9 km. Dan hanya butuh waktu 20 menit untuk sampai di lokasi. Perjalanan tim pun terbilang sangat lancar. Dan tim penelusuran pun sampailah di lokasi tujuan. Halo, gue lagi di Sungai Kerangkeng, Kabupaten Madiun. Menurut gue sih sungai ini bukan sembarang sungai, karena terdapat peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Dan konon katanya kenapa diberikan nama Sungai Kerangkeng? Karena di satu titik di lokasi ini, ya itu terdapat sebuah penjara bawah air atau penjara yang isinya tuh tawanan pihak kolonial. Itu hanya setengah lah, nggak sampai tenggelam, dan dia ditaruh itu sampai mati biasanya. Ini tadi adalah peninggalan bendungan ini, jadi itu semua adalah peninggalan pemerintah kolonial Belanda. Masalah dibangunnya tahun berapa gua kurang paham ya, nanti kita bisa gali dari penduduk sekitar ataupun dari kepala dusun, karena juru kuncinya udah nggak ada, tapi adanya kepala dusun ya. Nanti kita akan temui beberapa narasumber yang cukup memahami lokasi ini. Gimana kabar, Mas? Sini, Mas. Ya, warga sini, Mas. Sekitar sini. Sering main di sini, Mas. Oh, memang. Ini dam pengairan Belanda itu, irigasi buatan Belanda ini. Tapi ada bukti lain dulu katanya. Sudah di sini pernah Belanda. Bapak saya. Dulu ramai Mas, ini waktu saya masih SD itu ramai di sini. Oh iya. Di sana itu ada grojokan, itu ada penjara Belanda. Mau menjarakan pribumi. Sampai di sungai yang konon memiliki daya magis tinggi, membuat bulu kuduk tim penelusuran misteri dunia berdiri seketika. Aura berbeda pun terasa begitu kuat. Ya, di tempat inilah yang diketahui terdapat gerbang gaib menuju dimensi lain atau kerajaan lain. Benarkah demikian? Kalau itu saya melihatnya kemarin itu beneran ada sih. Kemarin itu saya langsung itu cek dulu sana, lihat ternyata sana memang ada gerbang gaibnya. Besar luas seperti itu. Visualnya besar banget. 4 meter lah kira-kira lebarnya. 4 meter lebarnya, sininya tingginya itu sekitaran 3 meteran. Tempatnya itu mungkin mirip kayak sebuah pasar ya. Ramai banget banyak itu. Pokoknya itu ramai banget, banyak orang itu sana kemari, keliling-keliling sendiri, terbang ke sana kemari, berjalan ke sana kemari, seperti itu. Cuman ya itu tadi, mereka ternyata wujudnya itu aneh-aneh, serem-serem seperti itu. Perkampungannya itu mirip kayak perkampungan zaman-zaman dulu itu, gelap, sepi, banyak pohon-pohon tanpa ada matahari, tapi gitu itu. Suasananya mirip kayak jam 6 sore lah semacam itu. Seperti itu, sebenarnya itu bahaya sekali ketika kita manusia masuk ke mereka, alam mereka. Biasanya kita nanti bisa jadi orang kayak gila, ataupun nanti kita bisa orang yang jadi sakit parah atau malah bisa sampai meninggal. Sohor akan kisah mistisnya membuat Sungai Kerangkeng banyak disalahgunakan. Dimulai pula lah praktik menyimpang dan bertentangan dengan ajaran agama. Beberapa orang bahkan sengaja datang ke lokasi untuk tujuan tertentu, yakni meminta kekayaan
atau yang kerap disebut pesugihan. Kalau orang yang namanya kalau ziarah ya, ziarah kan mungkin orang niatnya dengan macam-macam. Jadi menurut masyarakat situ ada yang mereka mungkin pasang saji atau tabur bunga di situ dengan niat mungkin minta keselamatan. Ada juga cerita pesugihan atau mereka berburu harta karun atau pusaka, itu ada. Nah, menurut cerita di situ dulunya itu mungkin pusatnya makhluk-makhluk seperti itu di situ. Jadi ditambah dengan tragedi-tragedi yang tidak mengenakan, akhirnya mungkin energinya berkumpul di situ, bersarang di situ. Jadi kebetulan waktu itu memang itu jauh dari rumah penduduk. Kemarin saya cek itu ternyata itu memang ada salah satu makhluk gaib yang usil serta jahat. Dia itu wujudnya seperti ini kira-kira. Kelihatan ya? Ia itu butuh tempat untuk eksistensi, untuk diakui, untuk ditakuti, untuk semacam untuk nantinya semacam disembah, minta untuk ini itu sesaji ataupun semacamnya seperti itu. Ayam, terusnya lagi darah manusia, terusnya lagi jajan pasar, terusnya lagi sama buah-buahan semacam itu. Biasanya dia akan mintanya itu. Di balik kisah misterinya, rupanya di sungai ini memiliki sejarah yang begitu kuat. Nama Kerangkeng tentunya bukan ada begitu saja. Penyebutan ini muncul lantaran sejarah di masa lalu, di mana tempat yang konon merupakan gerbang gaib Sungai Kerangkeng tersebut saat zaman kerajaan Gelang-Gelang hingga penjajahan Belanda dijadikan penjara air untuk menyiksa para tahanan pribumi. Seperti air terjun itu seperti palung yang menurut masyarakat sekitar kedalaman airnya itu dua batang bambu itu belum sampai dasarnya. Nah, itu kan dalam banget itu. Dan di situ ada kerangkeng dulu, namanya kerangkeng itu semirip jeruji seperti penjara itu. Disitulah tempat-tempat para pribumi dipenjara oleh pihak Belanda dulu. Jadi sampai sekarang cerita-cerita mistisnya masih kental banget di situ. Enggak sampai tenggelam semuanya enggak ya. Mungkin seleher atau sedada lah. Itu beberapa hari. Iya, itu kejamnya Belanda. Bahwa memang di situ pernah berdiri suatu penjara yang digunakan untuk menghukum orang-orang yang dianggap bersalah pada masa kerajaan itu. Nah, disitulah para orang-orang yang di penjara ini apabila meninggal dalam penjara itu, maka dilakukan pembuangan dan dibuang di Sungai Kerangkeng ini. Di Sungai Kerangkeng itu pun ada air terjun yang cukup curam, cukup dalam, dan cukup menakutkan memang kalau kita lihat karena memang situasi bebatuan dan curamnya luar biasa. Sayang, jejak peninggalan yang menjadi sejarah itu kini tidak ada lagi. Begitu juga dengan penjara dan bekas kerangkeng bawah air. Itu secara kasat mata memang sudah tidak ada lagi. Karena memang semua sudah hancur rata dengan tanah. Namun saja di situ masih banyak seperti bebatuan-bebatuan itu yang di situ merupakan bisa menunjukkan bahwa di situ merupakan tempat berdirinya sebuah penjara kerajaan pada saat itu. Jadi saat ini kita memang tidak bisa membuktikan secara kasat mata bahwa di situ pernah dibangunkan sebuah bangunan yang merupakan penjara dari masa kerajaan itu. Saat ini sudah hilang, musnah sama sekali.
Terima kasih sudah menonton Misteri Dunia malam ini. Tak sekedar hanyut dalam cerita mistis dan gaib, Misteri Dunia membantu Anda untuk menemukan jejak di masa lalu, menyusuri fenomena hari ini, serta menyingkap rahasia untuk masa depan. Semoga bermanfaat. Selamat malam.